Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini marilah kita mengikuti bacaan firman Tuhan yang diambil dari buku Renungan Pagi dengan tema Bersama Allah di Waktu Fajar yang ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Mari kita dengarkan bersama. Shalom saudaraku, puji Tuhan. Di pagi ini boleh bersama saya kembali Pendeta Stephen Monesehe dalam pembahasan Renungan Pagi tanggal 28 Juli yang berjudul Namanya Kudus dan Dahsyat. Untuk itu saudara-saudara, sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami siap sedia mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kuasa Roh Kudus supaya kami mengerti akan firman-Mu di pagi ini. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, ayat tema kita terdapat dalam Mazmur 111 ayat 9. Firman Tuhan berkata, "Dikirimnya kebebasan kepada umat-Nya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat." Penjelasan: baik dalam kebaktian umum maupun kebaktian pribadi adalah kesempatan kita bersujud di atas lutut kita di hadapan Tuhan ketika kita mempersembahkan permohonan kita kepadanya. Yesus, teladan kita, berlutut dan berdoa. Tentang murid-muridnya tercatat bahwa mereka juga berlutut dan berdoa. Paulus menyatakan, "Aku menekuk lututku ke hadapan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus." Ketika mengakui dosa-dosa Israel di hadapan Allah, Ezra berlutut. Daniel 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allah. Penghormatan sejati bagi Allah diilhami oleh suatu perasaan akan kebesaran-Nya yang tak terbatas dan pewujudan hadirat-Nya. Dengan perasaan terhadap yang tidak kelihatan ini, setiap hati harus mendapat kesan yang dalam. Jam dan tempat berdoa itu kudus oleh sebab Allah berada di situ. Dan bila penghormatan dinyatakan dengan sikap dan tingkah laku, maka perasaan yang mengilhamkannya akan diperdalam. Namanya kudus dan dahsyat, kata pemazmur memaklumkan. Malaikat-malaikat ketika mereka mengucapkan nama tersebut menutupi wajah mereka. Jadi dengan penghormatan apa kita yang jatuh dan berdosa harus mengucapkannya dengan bibir kita? Nah, sebaiknya lah kita yang tua maupun muda mempertimbangkan kata-kata kitab suci tersebut yang menunjukkan bagaimana tempat yang ditandai dengan kehadiran Allah itu harus dihormati. Pelayan Injil halaman 157 dan 158. Bahasa yang melambung tinggi tidak cocok dalam doa. Apakah permohonan itu dipersembahkan di mimbar, di lingkungan keluarga, atau secara sendirian? Khususnya orang yang berada di depan umum harus menggunakan bahasa yang sederhana supaya orang lain dapat mengerti apa yang dikatakan dan menyatu dengan permohonan itu. Pelayan Injil halaman 156. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu di pagi ini. Oleh karena Engkau adalah Allah yang kudus, Allah yang dahsyat, Engkau adalah satu oknum yang berkuasa atas
dunia ini maupun jagat raya. Kami bersyukur Tuhan, di pagi ini kesempatan yang indah yang kami rasakan oleh karena firman-Mu yang boleh menguatkan kami. Kami boleh belajar pada tokoh-tokoh Alkitab di dalam renungan pagi. Biarlah Tuhan, kami boleh menjadi seperti mereka ketika datang di dalam doa. Mereka bertelut di hadapan Bapa. Kiranya hal ini kami lakukan sama seperti mereka lakukan. Dan itu menjadi satu hubungan yang erat ketika kami berdoa dengan Tuhan. Bapa di sorga, biarlah di dalam doa-doa kami kata-kata sederhana yang dapat dimengerti, yang boleh kami bawakan kepada Allah, supaya Engkau mengetahui segala kebutuhan kami. Dan kami percaya, sebelum kami menyatakan permohonan-permohonan kami kepada Engkau ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Untuk itu, berkatilah kami. Biarlah hubungan kami lebih erat dengan Tuhan. Terlebih khusus Tuhan, kiranya Engkau akan memberkati kami semua di sepanjang hari ini dalam aktivitas kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan akan memberkati kita di sepanjang hari ini. Selamat pagi. Shalom.